Baik, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang membuat efek bayangan. Efek bayangan. Ada dua cara membuat efek bayangan, yaitu pada box shadow dan text shadow. Ini efek bayangan itu yang dikenalkan pada CS3. Properti tersebut adalah box shadow dan text shadow. Itu box shadow membuat bayangan untuk kotak atau elemen kontainer, sedangkan text shadow untuk membuat bayangan pada sebuah teks. Tata penulisannya untuk teks ingin kita memberikan bayangan seperti ini. H2 di dalamnya ada text shadow 3x2x1 dengan warna grey atau abu-abu dengan ukuran font size 40px. Dan jika ingin membuat box shadow, tinggal kita ganti yang teks tadi dengan box. Lanjut. Properti bayangan atau shadow memiliki nilai yang harus diberikan. Box shadow X, Y, dan Z, dan lalu warna. X untuk menentukan arah horizontal, Y menentukan arah vertikal, dan Z untuk menentukan keburaman atau blur bayangan. Ini jadi X, Y, Z. Dan untuk warna itu kita bisa menggunakan RGB, RGBA, dan kode warna. Jika nilai X dan Y diberikan nilai negatif, maka bayangannya akan mengarah ke atas. Sementara itu nilai Z tidak boleh negatif. Yang hanya tidak boleh hanya Z, akan tapi X dan Y boleh untuk bayangannya agar ke atas. Dan jika ingin membuat bayangannya masuk ke dalam, dengan menuliskan seperti ini. Kita tulis propertinya, lalu value, dengan menuliskan inset. Nah, jika membuat bayangan masuk ke dalam kotak, maka perlu menambahkan kata kunci, yaitu dengan inset. Jadi kita ketika ingin membuat sebuah bayangan, kita harus mengetikkan inset di depannya. Lanjut, kita akan belajar tentang grid dan flexbox. Flex yaitu model layout satu dimensi yang dapat mengatur jarak dan penjajaran item dalam sebuah kontainer. Jadi jika kita mempunyai satu kontainer, kita bisa memberikan jarak dengan menggunakan flex. Cara penulisan flex yaitu dengan ketik display lalu flex atau mengetikkan inline flex. Flex itu gunanya sebagai wadah dari item-item. Memiliki banyak properti yang dapat diaplikasikan sesuai keinginan. Jika ingin memakai konsep flexbox, maka properti yang harus digunakan yaitu dengan menggunakan display. Lalu jika ingin mengatur posisi atau position, yaitu kita bisa mengetikkan flex decoration dengan value row, flex decoration dengan value column, row reserve ini agar kebalik dari kanan kiri, dari ini kiri ke kanan. Ini atas bawah, ini dibalik kalau menggunakan reserve. Lanjut, bagaimana kalau jumlah itemnya tidak cukup? Jika item tidak cukup, maka dia akan lanjut di bawah. Ketika 1, 2, 3, 4, di sini kita ingin menambahkan 5, akan tapi tidak cukup, maka dia akan turun ke bawah. Lalu kita akan belajar tentang grid. Grid itu adanya grid memudahkan kita mengatur tata letak elemen di web. Sistem grid di Bootstrap mengadopsi konsep table. Karena ini kita hanya perlu menggunakan 3 kelas untuk membuatnya. Kelas tersebut kita terapkan dalam tag div. Jadi kita ingin menerapkan ini, kita taruh di tag div. Lalu ini contohnya grid system. Di sini row, ini semuanya row. Yang merah adalah kontainer, ini bawahnya row. Ini row 1, row 2, row 3, dan ini kolom. Sama seperti ini. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.